hadirilah banyak majelis-majelis ilmu, majelis zikir, tuntut ilmu. Tidak ada habisnya menuntut ilmu itu, minal mahdi ilallah. Dan jangan pernah tutup hati kita untuk menerima ilmu siapa yang mengucapkan ilmu itu, walaupun warnanya berbeda dengan kita. Bapak mungkin tinggal hadir di rumah mertua yang isi taklim di sana, beda warnanya dengan kita. Mungkin ada di antara jamaah kita yang di kantornya rutin taklim, taklimnya berbeda warnanya dengan kita. Ingat, dengarkan taklim itu, dengarkan kajiannya, karena yakinlah walaupun dia berbeda warnanya dengan kita, berbeda mazhabnya dengan kita, tidak semua apa yang dia sampaikan itu berbeda dengan kita. Pasti banyak yang dia sampaikan yang sama dengan kita dan bisa kita amalkan. Jadi legowo saja apapun yang dia sampaikan. Apalagi sesama guru, Masya Allah, kalau kita di pondok pesantren diajarkan di dalam ta'lim. Kalau engkau mendengarkan kiai berdakwah, ceramah, apa yang dia sampaikan itu berulang-ulang kali dia sampaikan. Sudah sering kau dengarkan sampai engkau, seandainya engkau bukan santri yang beradab dan berakhlak, pasti engkau acuh dan bosan dengan apa yang dia sampaikan. Tapi di saat itu ada adab, ada akhlak. Jadilah engkau menjadi murid santri yang mendengarkan dengan begitu serius, tersenyum dengan muka ceria, seolah-olah engkau baru mendengarkan kisah itu, padahal engkau sangat sudah hafal apa yang disampaikan oleh gurumu. Itulah adab di dalam menuntut ilmu. Tadi pagi subuh saya imam di Masjid Al-Ikhlas di seberang McD di Cibinong, di perumahan di seberang McD. Begitu DKM menyuruh saya jadi imam, dan kita orang baru nggak tahu warna orang di sana, yang kita tanyakan apa? Di sini kunut apa? Tapi jawabannya tambah bingung. Di sini mas semua kita, mau kunut mau kunut, yang kagak kunut kan nggak kunut. Tapi saya membaca tampilan-tampilannya. Dan saya pernah ikut kajian beliau mengkaji Fathul Qorib dan Safinah. Oh ya, insya Allah akan kita baca kunut di sana. Kita bingung melihat warna-warna yang berbeda-beda, tapi carilah persamaan dari itu semua. Saya memang dalam beberapa minggu ini banyak ketemu dengan teman-teman salaf, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sahabat-sahabat syurga. Kalau saya menyampaikan apa yang barusan saya sampaikan, legowo, dengarkan walaupun warnanya beda sama kita, teman-teman saya yang keras lagi-lagi protes juga. Apa dia bilang? Akhi, apakah antum berani menyampaikan ini seolah-olah bahkan kita mengakui Syekh Abdul Qadir Jailani seorang wali Allah. Bahkan tadi Ustaz Yadi ketika memimpin tahlil dimulai dengan bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi dia mengatakan apa? Syekh Abdul Qadir Jailani itu manusia biasa, bukan seorang wali, hanya orang saleh pada zaman. Apakah antum tidak sakit itu semua? Insyaallah. Makanya malam hari ini singkat saja kita mengenal sedikit siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Udah sering disampaikan sebetulnya. Syekh Abdul Qadir Jailani ini lihat seolah, Masya Allah, Islam itu begitu luar biasanya seorang wanita. Syekh Abdul Qadir Jailani ini dikisahkan dia lahir dalam kondisi yatim. Dari riwayat-riwayat ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani ini ayahnya wafat ketika umur sudah 3 bulan, masih bayi. Tapi lebih banyak guru-guru kita mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani ini wafat dalam kondisi yatim, dibesarkan oleh ibunya sehingga dia menjadi seorang wali. Lagi-lagi siapa? Jasa seorang wanita. Kita pernah mempelajari, menyampaikan tentang kisah Muhammad Idris Asy-Syafi'i, atau yang sering kita kenal dengan Imam Syafi'i. Siapa yang membesarkan namanya? Keikhlasan dari seorang ibu yang memberikan pendidik yang baik kepada anaknya. Lihat lagi kita sejarah. Ternyata wanita yang pertama kali mati syahid membela agama Allah, membela tauhid, bukan seorang laki-laki yang gagah berotot, tapi dialah Sumayyah
ibunya Ammar bin Yasir. Ternyata ibu itu begitu sangat luar biasa. Makanya hormati wanita-wanita yang ada di sekeliling kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita. Kita semua yang hadir di tempat ini adalah seorang suami. Siapa orang yang paling berharga dalam hidup kita yang harus kita taati? Orang tua kita. Berbeda sama istri. Ketika istri kita sudah menikah, ketaatan kepatuhannya itu pindah kepada suaminya. Tapi kalau seorang suami tidak akan pernah sampai yaumil kiamat, sampai orang tuanya hidup, kepatuhannya tetap kepada kedua orang tuanya. Abdul Qadir Jailani ini tinggal di sebuah desa kecil, Jailat, yang disebut dengan desa Jailat. Jadi namanya Abdul Qadir, maka disebutlah dia Abdul Qadir Jailani, diambil dari kata kampungnya Jailat. Saya ikut-ikutan, makanya nama saya di Facebook itu, karena saya orang Bugis, saya tambahin Abdul Rahman Al-Bugis. Saya orang Bugis, tambahin Al-Bugis di situ. Insyaallah. Begitu dia besar, karena Jailat ini bukan kampung orang-orang soleh, tidak banyak ulama di tempat itu. Abdul Qadir Jailani gak puas menuntut ilmunya, berjalan dia ke Baghdad, masih kecil, dan sama ibunya ini dibekali uang 40 dinar, dijahit sama ibunya di perutnya. Kalau di kantongnya gampang diambil orang ketika istirahat, dijahit itu. Nah, jangan kau buka bekalmu ini sebelum kau sampai di Baghdad. Ikut dia sama musafir. Tapi ternyata Masya Allah, begitu di perjalanan ketemu sama bajak padang pasir. Ini rampok padang pasir, jadi bukan bajak laut. Kalau di laut bajak laut. Yang namanya rampok dihabisin semuanya. Sampai saatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, apakah kamu punya harta? Dia bilang, saya punya 40 keping dinar. Ini kepala rampoknya heran, ini anak kecil kok jujur benar. Diperiksa badannya gak ketemu. Seandainya Syekh Abdul Qadir Jailani gak jujur di saat itu, ini kepala rampok gak bakal bisa nemuin uangnya, harta yang dia dapat. Kemudian kata kepala rampok ini, terus mana dinarnya? Saya tidak menemukan. Dia bilang, ibuku menjahit di kantong di dekat perutku. Dilihat ternyata betul. Kepala rampok ini mengatakan, wahai anak kecil, apa yang membuat engkau begitu jujur, begitu menyampaikan kepadaku? Seandainya kau gak jujur, pasti aku gak akan mendapatkannya. Aku biarkan engkau lewat. Dan semua orang yang kami hadang pasti dia berbohong, punya uang. Dia bilang, saya gak punya uang. Saya keken aja di razia, di polisi bilang gak punya uang. Masya Allah. Tapi dia jujur. Apa dia bilang? Ada satu pesan ibuku, wahai anakku, semenjak engkau keluar dari rumah ini menuntut ilmu dan sampai kau wafat, jangan engkau pernah jadi orang pendusta, pembohong. Jangan pernah berbohong sekecil apapun. Wahai kepala rampok, saya sudah berjanji kepada Allah dan kepada ibuku. Kata kepala rampok, kalau kamu bohong kan ibuku gak tahu. Apa dia bilang? Walaupun ibuku gak tahu, tapi Allah Maha tahu apa yang aku lakukan. Masuk di bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau bohong dia. Sampai perampok ini bertobat. Kalau kepalanya udah tobat, anak buahnya tobat semua. Makanya kalau pengen dapetin anak perawan, deketin bapaknya, kepalanya bapaknya. Kalau bapaknya udah kepegang, anaknya gampang. Kalau jauhin bapaknya, deketin anaknya, ditolak sama nggak dikasih. Sampailah di Baghdad Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu sampai di Baghdad, lagi-lagi perjuangan orang menuntut ilmu. Bekal Syekh Abdul Qadir Jailani ini udah habis. Bekalnya habis, sampai di sana dikisahkan 1 tahun Syekh Abdul Qadir Jailani ini nggak makan. Dia makan dedaunan dan minum dari sungai.
Saking dia nggak punya uang di saat itu, nggak punya harta lagi. Beda mahasiswa sekarang dapat beasiswa karena dari restoran dikasih uang. Di musim jamaah haji bantuin orang-orang yang sudah tua dikasih uang. Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad itu kesulitan. Begitu, saya pikir sudah hujan kipas angin. Begitu 1 tahun tidak ada, dia udah lelah, capek, lemes. Ada yang mengatakan saking lemesnya hampir mati kelaparan. Dia duduk di teras masjid. Di teras masjid itu ada anak muda masuk, bawa roti, bawa daging. Dimakan ya sama anak muda. Syekh Abdul Qadir Jailani lihat nih orang makan roti, dikunyah. Syekh Abdul Qadir Jailani ikut ngunyah. Kayak ibu nyopin anaknya, disuruh mangap, anaknya belum mangap, ibunya udah mangap. Ikut aja dilihatin makan. Rotinya habis, daging habis. Ini baru anak muda nggak deketin nih, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ditanya Ismuhman, min aina jita? Nama kamu siapa? Dia bilang, ismi Abdul Qadir. Min aina jita? Jita min Jailat. Kemudian dia bilang, kamu dari Jailat? Saya juga dari sana. Siapa nama ibumu? Fulan bin Fulan. Siapa nama ayahmu? Fulan bin Fulan. Gemetar anak muda yang makan roti tadi. Dia bilang, kita satu kampung. Saya bertemu dengan ibumu. Ibumu menitipkan uang yang banyak kepadaku. Roti yang barusan saya bakar itu punya kamu. Yang dimakan punya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi saya udah setengah mati, keliling-keliling di Baghdad ini cari kamu. Siapa namanya Abdul Qadir? Gak ada yang kenal. Jadi saya makan roti itu. Saya makan daging yang dititipkan oleh ibumu. Tapi tenang, dinar yang ibumu titipkan tidak saya ambil sedikit. Tidak saya ambil 1 keping pun. Tapi tolong kau halalkan roti tadi. Ini perjuangan menuntut ilmu. Kelaparan anak-anak kita. Makanya syarat kata Imam Syafi'i menuntut ilmu itu tuluz zaman, panjangnya waktu. Berapa lama Syekh Abdul Qadir Jailani menuntut ilmu di Baghdad? Selama 33 tahun. 33 tahun gak pernah pulang dan gak pernah dijenguk oleh ibunya. Coba anak-anak kita yang mondok sekarang. Cemen Pak, Masya Allah dijenguk sekali seminggu, sekali sebulan. Dan anak-anak itu saya sampaikan, anak kita kalau dimasukkan ke pondok pesantren sering dijenguk itu gak baik, gak berkah. Kalau anak pengen berkah, masukin di pondok pesantren di sana. Darul Dakwah, masukin di Gontor, masukin pondok-pondok pesantren di Jawa Timur. Di Jawa Timur tuh pondok pesantren dahsyat. Di Jawa Timur tuh nggak bakal bisa Bapak jenguk. Depok ke Jawa Timur kan lumayan. Perjuangan ke sana. Kalau mau sekali seminggu silakan. Umur dihabiskan pulang pergi. Buang-buang waktu. Dijenguk terus, nggak pernah dijenguk selama 33 tahun. Kenapa anak itu kalau sering dijenguk dia nggak konsen? Karena anak itu selalu memikirkan nih orang tua bentar lagi datang, dibawain makanan. Di pikirannya itu orang tua. Tapi kalau nggak pernah dijenguk 1 tahun aja, itu anak-anak paling jalan-jalan megang Quran sambil ngapalin Quran, ngapalin hadis, ngapalin mahfuzat, ngapalin nahwu, sorok, ibriti, alfiyah, konsen dia. Begitu lulus jadi ulama, jadi ustaz, jadi orang soleh. Saya juga masuk pesantren nggak pernah dijenguk Pak. Saya diantar pas daftar, orang tua saya nggak pernah datang-datang. Begitu saya datang pas wisuda. Sama Syekh Abdul Qadir Jailani dong Pak. Karena saya setiap lebaran pulang. Nggak dijenguk tapi pulang. Sama aja. Tetap begitu tuh, Insya Allah. Tapi kalau adik saya yang di Gontor itu masih ada 1. Sekali setahun pulang. Kalau yang dulu pernah sholat jamaah di musola Al-Hidayah ini sekarang juga ada di masjid. Iya, pernah ada yang sholat jamaah di sini. Udah hampir 2 tahun di masjid. Sekarang semoga diberikan keberkahan yang Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuluz zaman, panjangnya waktu untuk mendapatkan apa? Dalam menuntut ilmu, gak singkat-singkat, gak simpel-simpel. Jadi kenapa saya gak jadi orang alim, gak pintar? Karena menuntut ilmunya juga bentar-bentar, main-main juga. Ya Allah, makanya anak-anak kita dididik dengan baik. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi orang alim, menjadi orang yang saleh.
menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika dia menjadi orang yang Masya Allah sangat dikenal. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika pulang dari Baghdad? Di jalan itu ketemu sama orang gila. Orang gila ini memanggil, "Wahai Abdul Qadir Jailani." Murid-muridnya, santri-santri yang ada di sekitar Syekh Abdul Qadir Jailani ini marah karena dipanggil dengan panggilan nama. Kita aja kalau punya kiai dipanggil namanya doang pasti kita kesel. Ini seorang wali Allah dipanggil ya Abdul Qadir Jailani. Tidak manggil syekh, tidak mengambil tuan guru. Tapi apa yang keluar dari lisan Abdul Qadir Jailani? Labbaik. Kemudian dia bertanya, "Hal rabbukum ghadir?" Apakah Tuhanmu sanggup? Apakah Tuhanmu bisa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa. Ditanya yang kedua dengan pertanyaan yang sama, apakah Tuhanmu bisa? Syekh Abdul Qadir menjawab lagi, bisa. Apakah bisa? Ketiga kalinya Syekh Abdul Qadir Jailani menundukkan kepalanya, sujud, dia menangis. Murid-muridnya heran, pertanyaannya tiga sama, tapi pertanyaan yang ketiga Syekh Abdul Qadir Jailani dia bersujud dan dia menangis. Apa kata muridnya? Wahai tuan guru Syekh Abdul Qadir Jailani, pertanyaan pertama sama, kedua, ketiga, tapi apa yang membedakannya? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Engkau tidak tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran seorang yang sedang mabuk itu. Dia hanya tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata karena dia tidak sadar. Tapi dia bertanya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Tuhanmu mampu mengampuni dosa-dosaku yang begitu besar? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, Allah itu Maha Pengampun, bisa Allah mengampuni dosa. Kita umat Nabi Muhammad, Masya Allah, kita diberikan kelebihan. Walaupun kita bermaksiat seumur hidup kita, di akhir hayat kita nggak pernah sujud kepada Allah, tapi kita bersungguh-sungguh berniat meminta ampun kepada Allah, ikhlas. Malam yugardir ruh, sudah berbolak-balik di tenggorokan, Allah masih mengampuni dosa-dosa kita. Lihat seorang pendeta yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah sujud, masuk surga. Gara-gara apa? Sebelum perang dia masuk Islam. Terus dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya perang mati, masuk surga nggak saya? Kata Rasulullah, masuk surga. Baru syahadat, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, langsung perang, wafat, syahid. Kita sholat udah berapa tahun, matinya belum tentu. Ada jaminan. Apakah dosaku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dosamu pasti akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, apakah Tuhanmu mampu? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mampu. Apa yang ada? Kata muridnya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apa pertanyaan kedua? Maksud pertanyaan kedua, apakah mampu wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, Tuhanmu menjadikan aku menjadi seorang wali Allah seperti diriku? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa. Allah bisa menjadikan dirimu menjadi seorang wali, seorang soleh seperti diriku. Tapi kenapa pertanyaan ketiga Syekh Abdul Qadir Jailani langsung bersujud dia menangis? Karena pertanyaannya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau ini seorang wali Allah, orang alim, dihormati, dihargai, banyak murid-muridmu, engkau dikenal di mana-mana. Tapi apakah Allah akan bisa menjadikan seorang wali Allah itu bisa menjadi orang hina seperti itu? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani tidak menjawab itu, kemudian dia sujud menangis. Dia mengatakan, setelah bangun dari sujudnya, bisa saja Allah membuat aku menjadi orang yang hina. Bisa saja Allah membuat aku menjadi hina, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia menetes, lihat, orang mabuk bahkan dikatakan ini orang gila. Maka dengarkan nasihat itu dari manapun keluarnya. Kita baru kenal, kita lihat, ini anak nggak benar nih. Tapi yang keluar dari lisannya adalah kebaikan, ambil nasihat itu. Jangan dengerin ustaz. Apalagi orang yang seperti saya, ilmunya sedikit, Masya Allah, belum tentu yang saya sampaikan benar. Tapi kalau orang-orang tua-tua kita ini, Masya Allah, orang-orang alim semua,
Kenapa? Walaupun nggak mungkin ada yang nggak mondok, walaupun ada yang mungkin kecilnya nggak ngaji, sering mendengarkan nasihat dari para kiai, para ustadz, tokoh-tokoh, dan ilmu itu nggak hafal dalilnya, tapi diamalkan di dalam hidup dan di-set dalam kepalanya. Oh ternyata ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Udah kelewatan 9 ya. Satu kisah lagi nih. Syekh Abdul Qadir Jalani nyambut tadi bagaimana Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, saya ini bisa menjadi orang yang hina padahal dia seorang wali Allah. Karena pernah Syekh Abdul Qadir Jalani ini jangan. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jalani ini di atasnya dilindungi sama awan. Seketika Syekh Abdul Qadir Jalani nggak kepanasan. Yang tadinya lagi puasa panas, lagi haus. Tapi di saat itu Syekh Abdul Qadir Jalani tiba-tiba ada awan yang besar yang tebal di atasnya yang melindunginya adem seketika. Tapi begitu adem seketika, di atas langit itu ada suara. Suara ini keluar, dia mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, engkau begitu dekat denganku, aku adalah Rohmu, aku adalah Tuhanmu. Dia mengaku sebagai Tuhan. Kemudian kata suara ini, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, mulai saat ini yang haram menjadi halal bagi. Semua yang haram hanya untukmu bisa menjadi halal. Jadi maknanya minuman yang haram bisa halal buatmu, daging babi halal buatmu, berzina kamu boleh berzina. Maka apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani? Setelah Rasulullah tidak ada lagi yang bisa menentukan halal haram, apalagi hanya diriku saja. Kemudian kata suara ini, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, aku ini adalah setan, tapi engkau selamat dari tipu dayaku. Ada 70 wali-wali Allah yang menjadi hina karena dia terjebak dalam godaan